Fisiologi tubuh manusia adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi normal dari berbagai sistem organ, jaringan, dan sel yang membentuk di tubuh manusia. Ini mencakup penelitian tentang bagaimana suatu organ-organ bekerja sama mengatur proses-proses biokimia dan menjaga keseimbangan internal yang diperlakukan untuk keberlangsungan hidup. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan dan menyerap nutrisi. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut, terdapat dua sistem pencernaan yaitu mekanis dan kimiawi. Mekanis dikunyah oleh gigi dan pergerakan otot lidah dan pipi untuk mencampur makanan dan air ludah sehingga membentuk suatu boles yang agak bulat untuk ditelan. Kimiawi melibatkan penggunaan enzim dalam tubuh untuk mengurai makanan menjadi molekul yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Berikutnya ialah kerongkongan yang berfungsi untuk menghantarkan bahan yang dimakan dari faring ke lambung. Lambung mempunyai fungsi untuk menyimpan makanan sementara sebelum dicerna lebih lanjut lagi oleh usus. Lambung juga berfungsi membunuh bakteri dan mikroorganisme lain yang tertelan dengan makanan. Kapasitas lambung yang normal adalah 1 hingga 2 liter. Yang keempat ialah usus halus yang memiliki fungsi utama yaitu menyerap dan mencerna nutrisi dari makanan. Berikutnya yaitu usus besar yang merupakan bagian akhir dari proses pencernaan. Di dalam usus besar, sebagian zat gizi telah dicerna dan diserap. Fungsinya yaitu menyerap air dan elektrolit 80% dari makanan dan mengubah dari cairan menjadi massa. Yang terakhir ialah rektum dan anus. Rektum merupakan organ besar yang dimulai di ujung usus besar dan berakhir di anus. Sedangkan anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan tempat keluarnya sampah dari tubuh. Di dalam sistem pencernaan juga dapat mengalami gangguan misalnya berupa radang atau infeksi misalnya diare dan juga keracunan makanan. Proses pencernaan dimulai di mulut saat kamu mulai mengunyah. Mengunyah akan memecah makanan menjadi potongan-potongan sementara air liur bercampur dengan makanan. Begitu kamu mulai menelan, prosesnya akan terjadi secara otomatis. Otot-otot di kerongkongan mulai mendorong makanan ke dalam perut. Otot lambung akan mencampur makanan dan cairan dengan cairan pencernaan. Kemudian perut perlahan-lahan mengosongkan komposisi setengah cair ini yang disebut chyme ke dalam bagian pertama dari usus kecil yang disebut duodenum. Gerakan peristaltik oleh usus kecil mencampur makanan dengan cairan pencernaan dan mendorong campuran ke depan untuk pencernaan lebih lanjut. Air dan nutrisi penting melewati tonjolan seperti jari kelingking yang disebut villi ke dalam aliran darah. Saat peristaltik berlanjut, produk limbah dari proses pencernaan pindah ke usus besar. Lebih banyak air terserap di bagian sini. Bakteri di usus besar membantu memecah nutrisi dan makanan yang tersisa dan mengubah bentuk dari cairan menjadi tinja. Peristaltik membantu memindahkan feses ke dalam rektum. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan, panjangnya 2 inci. Anus dikelilingi oleh otot sphincter yang penting dalam memungkinkan kontrol tinja. Hal ini memungkinkan kamu dapat mengetahui apakah isinya gas, cair, atau padat. Sistem pernafasan manusia adalah suatu proses di mana sistem tersebut menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida dan uap air. Fungsi sistem pernapasan
adalah memompa udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Berikut merupakan bagian-bagian dari sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ialah hidung yang berfungsi sebagai alat atau organ untuk menghirup udara dan menyaring udara yang masuk ke paru-paru serta sebagai indera penciuman. Berikutnya ialah laring. Laring adalah tabung yang dikelilingi oleh tulang rawan. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan memungkinkan udara masuk dan keluar. Laring terdiri dari beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Yang ketiga ialah tenggorokan. Batang tenggorokan bercabang menjadi 2 cabang tenggorokan atau biasa disebut bronkus, dan juga di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil yang disebut bronkiolus. Berikutnya ialah bronkus. Yang dimaksud dengan bronkus ialah batang tenggorokan dibagi menjadi 2 cabang bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan kanan. Kedua bronkus tersebut menuju paru-paru dan bronkus tersebut bercabang lagi menjadi bronkiolus. Fungsi utama bronkus ialah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang terakhir ialah paru-paru adalah organ pernapasan terbesar dan memiliki 2 sisi, kiri dan kanan. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus dan ukurannya sedikit lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri yang mempunyai 2 lobus. Gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan antara lain ialah kanker paru-paru, asma, TBC, radang. Berikut merupakan sistem kerja pada sistem pernafasan manusia. Udara yang masuk melalui hidung, yang melalui laring yang merupakan jalan dari udara yang masuk tersebut, dan traka atau yang biasa kita sebut dengan tenggorokan yang merupakan jalan untuk udara menuju ke paru-paru. Tenggorokan memiliki 2 cabang kanan dan kiri yang dinamakan dengan bronkus. Pada bronkus tersebut memiliki cabang-cabang yang disebut dengan bronkiolus yang merupakan bagian-bagian dari paru-paru selain selaput darah dan alveolus. Selepas dari tenggorokan dan bronkus tersebut ialah kemudian menuju ke paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses ini terjadi pada salah satu bagian paru-paru, yaitu alveolus. Oksigen yang masuk bersama udara akan diangkut oleh aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang berfungsi untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor dan yang akan dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel yang sering disebut dengan neuron yang berfungsi dalam mengirimkan pesan impuls yang berupa rangsangan ataupun tanggapan. Saraf terdiri dari sel-sel khusus yang disebut dengan neuron. Sel saraf neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ialah badan sel, yang di dalamnya terdapat nukleus. Yang kedua dendrit, seperti rambut di sekeliling badan sel, yang berfungsi untuk menerima sinyal. Dan yang berikutnya ialah akson serat saraf, panjangnya bervariasi dari 1 mm sampai 1 meter. Fungsinya menyalurkan sinyal yang dipancarkan neuron. Berikutnya ialah mengenai sistem otot. Sistem otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, baik yang disadari maupun yang tidak. Otot adalah alat gerak aktif karena jaringan yang terdiri dari sel-sel yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Dan kontraksi inilah yang menyebabkan gerakan. Di dalam tubuh manusia, terdapat 3 macam jaringan otot, yaitu terdiri dari otot, rangka, dan sendi. Terdapat juga jenis-jenis otot. Yang pertama ialah otot lurik atau otot rangka. Otot rangka terdiri 3 macam, yaitu otot rangka, kulit, dan otot lingkar. Otot rangka mempunyai hubungan dengan tulang dan berfungsi menggerakkan tulang. Berikutnya ialah otot polos yang bekerja terus-menerus selama berada dalam tubuh manusia hidup dan geraknya pelan tetapi beraturan. Oleh karena itu tidak pernah lelah. Terdapat pada organ-organ dalam seperti hati, lambung, ginjal, usus, pembuluh darah, dan alat-alat dalamnya. Dan yang terakhir ialah otot jantung. Otot jantung bekerja secara tidak sadar seperti otot polos dan bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem otot bekerja sama dengan sistem saraf untuk menggerakkan tubuh. Sistem saraf mengirim
mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi. Berikut ialah fungsi dari sistem otot tersebut. 1. Menyebabkan gerakan. 2. Menjaga keseimbangan tubuh. 3. Mendukung organ-organ dalam. 4. Mengatur suhu tubuh. 5. Memproduksi panas. 6. Membantu pernapasan. 7. Membantu pencernaan. 8. Membantu pembuangan urin. Sistem organ tubuh yang terdiri dari serabut saraf dengan sel-sel saraf yang berhubungan, seperti sensori indrawi, aktivitas motorik voluntar, involuntar, organ, dan homeostasis dari proses fisiologis pada tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan. Satuan kerja utama dalam sistem saraf adalah neuron yang diikat oleh sel-sel glia. Berikut sistem otot. Tentu, dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Sistem reproduksi adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Sistem reproduksi terdiri dari dua bagian besar, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi pria meliputi proses-proses yang terjadi pada organ-organ reproduksi pria, mulai dari proses spermatogenesis, pematangan sperma, ejakulasi, hingga pembuahan. Alat reproduksi pria terdiri dari alat kelamin luar dan kelamin dalam. Alat reproduksi luar ialah penis dan skrotum, sedangkan bagian dalam ialah testis, uretra, dan kelenjar prostat. Yang pertama ialah penis yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Berikutnya ialah skrotum atau kantong zakar yang berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Suhu pada testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Berikutnya ialah testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormon utana pada pria. Kelenjar prostat yang berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Berikutnya ialah uretra yang merupakan saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. Proses yang terjadi pada sistem reproduksi pria ialah proses spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai ketika sel induk sperma, yaitu spermatogonium, membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer kemudian membelah secara meiosis menjadi sperma. Proses pematangan sperma, sperma matang disimpan di epididymis. Di epididymis, sperma matang secara fungsional dan memperoleh kemampuan untuk bergerak. Proses ejakulasi adalah proses pengeluaran sperma dari penis. Ejakulasi terjadi sebagai respons terhadap rangsangan seksual. Rangsangan seksual menyebabkan pelepasan hormon oksitosin dari hipothalamus yang kemudian menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Vas deferens dan uretra. Kontraksi otot-otot ini mendorong sperma keluar dari penis. Berikutnya ialah proses pembuahan, ialah proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur di tuba falopi. Jika sel sperma berhasil membuahi sel telur, maka akan terbentuk zigot yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Berikutnya ialah mengenai sistem reproduksi wanita yang meliputi proses-proses yang terjadi pada organ-organ reproduksi wanita mulai dari proses oogenesis, ovulasi, menstruasi hingga kehamilan. Proses oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium yang dimulai ketika sel induk telur, yaitu oogonium, membelah secara mitosis menjadi oosit primer.
kemudian membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder, dan oosit sekunder membelah lagi menjadi ootit dan badan kutub. Ootit kemudian mengalami diferensiasi menjadi sel telur matang. Proses ovulasi adalah proses pelepasan sel telur matang dari ovarium. Ovulasi terjadi sebagai respons terhadap rangsangan hormon Ephesia dan LH dari kelenjar hipofisis. Proses menstruasi adalah proses pengeluaran darah dan jaringan dari lapisan endometrium rahim. Menstruasi terjadi sebagai respons terhadap penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Proses kehamilan adalah proses berkembangnya janin di dalam rahim. Kehamilan dimulai ketika sel sperma membuahi sel telur. Zigot yang terbentuk kemudian akan berimplantasi di dinding rahim. Zigot kemudian akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Berikutnya ialah bagian-bagian dari sistem reproduksi. Pada wanita yang pertama ialah vagina berfungsi sebagai jalan keluar darah menstruasi, tempat penetrasi penis saat berhubungan intim, dan jalan lahir saat persalinan. Yang kedua ialah serviks yang berfungsi sebagai jalan masuk sperma ke rahim dan sebagai jalan keluar darah menstruasi. Berikutnya ialah uterus yang merupakan organ berbentuk seperti buah pir yang terletak di rongga panggul. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Ovarium yaitu organ yang terletak di kanan dan kiri rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon-hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron. Berikutnya ialah tuba falopi, saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba falopi berfungsi untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Gangguan fisiologi sistem reproduksi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti infertilitas, kanker, dan komplikasi kehamilan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dan rutin memeriksa ke dokter. Sistem peredaran darah ialah sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh, dan juga sistem organ yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, darah. Jantung adalah organ yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 serambi, dan 2 bilik. Serambi kanan menerima darah yang telah digunakan dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri menerima darah yang segar dari paru-paru. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang digunakan darah untuk bergerak dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung, sedangkan vena membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Kapiler adalah pembuluh darah yang paling kecil dan menghubungkan arteri dan vena. 3. Darah. Darah adalah cairan yang mengalir di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah terdiri dari 3 komponen utama, plasma, sel darah merah, dan sel darah putih. Plasma adalah komponen terbesar dalam darah dan berfungsi untuk membawa nutrisi, oksigen, karbon dioksida, dan hormon. Sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan sel darah putih melawan infeksi. Fungsi sistem peredaran darah ialah 1. Mengirim oksigen ke seluruh tubuh, 2. Mengirim nutrisi ke seluruh tubuh, 3. Mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh, 4. Mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari tubuh, 5. Menyebarkan hormon ke seluruh tubuh. Gangguan pada sistem peredaran darah dapat menyebabkan berbagai gejala, antara lain nyeri dada, sesak napas, pusing, kelemahan, kulit pucat, pendarahan,